rekam. Oke. Makasih Bu Mayvi diingatkan. Maaf saya lupa. Sama-sama. Thank you ya. Ya, jadi hari-hari ini kita semua banyak alasan untuk kita khawatir, untuk kita cemas ya, berkenaan dengan isu pandemi, dengan isu corona, dengan COVID yang semakin meningkat ya, apalagi jenis varian virusnya tiap saat bertambah seperti nomor handphone. Kalau gadget handphone tambah baru, tambah seri terbaru, tambah keren gitu. Tetapi kalau virus ini tambah baru, tambah menakutkan. Nah, kita tahu ya, hal-hal ini tidak bisa kita hindari. Bahkan kadang-kadang yang menyedihkan terjadi karena ini bisa menimpa siapa saja termasuk orang-orang yang kita cintai ya. Kita tidak pernah bisa mengelak. Karena sebenarnya virus itu ada di mana-mana. Dan kita tidak pernah berpikir atau menduga bahwa ternyata orang di sekitar kita pun bisa jadi mereka adalah carrier yang membawa ya. Dan kita nggak mungkin hidup isolasi, nggak bertemu orang lain ya. Kita masih melakukan kegiatan sehari-hari, kita masih bekerja, kita masih beraktivitas, dan tentu saja ini memungkinkan terjadi interaksi satu dengan yang lain. Nah, virus ini sendiri sekarang sudah menarik perhatian banyak orang ya, dan banyak respon yang berbeda-beda ya. Ada wajar kalau orang sangat takut dan khawatir hari-hari ini sampai benar-benar mengalami fobia yang berlebih, tetapi ada juga yang terlalu menganggap remeh ya, sehingga juga sewaktu-waktu bisa terpapar. Dan ada pilihan ketiga, untuk kita tetap waspada dan berjaga-jaga, tidak menganggap remeh, tetapi juga tidak khawatir yang berlebih. Ya, nah, bersyukur ya kita semua di Atomi ini saya merasa kita ini seperti sudah berada di bahtera yang aman. Ya, bayangkan ketika zaman Nuh dulu, semua binatang masuk di bahtera dan banjir besar terjadi, semua aman di dalam bahtera itu. Nah, buat kami sekeluarga, keberadaan kita di Atomi ini seperti kita ini ada di dalam bahtera. Di dalam bahtera mungkin masih bisa jadi ya, waktu itu terjadi juga ada binatang yang sakit dan sebagainya. Tapi setidaknya kita ini dalam tanda kutip lebih aman. Mengapa? Ya, karena Atomi ini bisa menjadi solusi buat kondisi yang sedang berlangsung saat ini, ya. Nah, saya mau sedikit share ya. Saya bukan seorang dokter, ya. Saya ini backgroundnya seorang mikrobiologi. Jadi saya tidak akan membahas detail tentang penyakit begitu ya. Tapi saya ingin melihat sebagai praktisi saja ya. Jadi sebenarnya teman-teman, virus itu belum ada obatnya ya. Dan virus itu bisa ada di mana saja. Virus sendiri jenisnya banyak. Influenza pun jenis virus ya, HIV juga virus. Dan virus ini tidak ada obat yang benar-benar ampuh untuk membunuh virus ya. Misalnya COVID, belum ada obat COVID. Tetapi kalau seseorang sakit karena virus ini bisa mengganggu kesehatan dan menimbulkan simptom-simptom yang mengganggu, sehingga kita perlu pengobatan, medication. Obat itu bukan untuk membunuh virusnya, tetapi obat itu sifatnya untuk mengatasi simptom yang mengganggu. Ya, karena biasanya untuk mengatasi demam, kita cari obat turun panas ya. Untuk kita mungkin merasakan pusing, terjadi pusing-pusing, kita cari obat analgesik ya. Mungkin kita karena virus itu kita terganggu di membran mukosa kita sehingga kita mengalami batuk atau pilek yang parah. Kita akan mencari produk untuk pengencer dahak dan sebagainya.
Nah, batuk itu juga sebenarnya adalah respon tubuh untuk mengeluarkan alergen atau mengeluarkan bentuk tubuh untuk memproteksi diri, ya, melindungi biar paru-parunya bersih. Kita kalau ada debu masuk ya kita batuk. Sama, kita batuk karena ada sesuatu, ada terjadi lendir di dalam paru-paru kita. Mengapa terjadi lendir? Lendir ini adalah bentuk perlindungan tubuh atau bentuk bahwa tubuh mengalami inflamasi, peradangan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melakukan pengobatan atau upaya penyembuhan, kita tahu bahwa obat-obat yang kita konsumsi itu hanya untuk mengatasi simptom-simptom yang kita rasakan. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi bagaimana kita bisa survive di masa ini? Dan kita tidak pernah tahu sampai berapa lama COVID ini akan ada. Mungkin setelah coronavirus bisa muncul virus-virus yang lain. Ya, dan selama kita masih hidup dengan kondisi lingkungan kita seperti yang kita lakukan sekarang ini, tidak bisa tidak kita ini akan harus berdamai dengan kondisi yang ada. Nah, sebenarnya virus seperti ini hanya bisa diatasi dengan imun tubuh yang baik. Ya, karena bila imun kita kuat, imun kita bagus, kita bisa punya kemampuan tubuh untuk bertahan, untuk melawan virus itu sendiri. Bagaimana dengan vaksin? Vaksin ini membantu, ya, setidaknya untuk memutuskan rantai. Karena kalau seseorang sudah divaksin, setidaknya mengurangi resiko terpapar. Tetapi vaksin juga tidak menjamin orang yang sudah divaksin tidak bakal kena. Ya, sama, orang yang tidak divaksin juga belum tentu dijamin bahwa kalau dia sakit pasti meninggal, gitu kan, tidak, ya. Jadi kalau kita sebenarnya khawatir berlebih itu tidak perlu. Ya, saya hari ini ingin sekali momen siang ini bukan momen kita tambah worry dan tambah kita cemas, tetapi kita sebagai keluarga besar Atomi, saya ingin kita bisa tetap tenang, kita berjaga-jaga, kita tenang, dan kita kabarkan kabar baik kepada semua orang. Kita yang sudah ada di Atomi, kita memiliki good news itu. Jadilah kita pewarta kabar baik buat semua orang. Ya, untuk tetap tenang. Karena bila kita khawatir itu sangat berperan untuk menurunkan sistem imun tubuh kita. Karena ketika seseorang khawatir, hormon kortisol meningkat, maka akan menekan produksi enzim di dalam tubuh dan seluruh keseimbangan tubuh terganggu. Ya, makanya nggak heran kalau orang stres. Kenapa di masa COVID ini kok banyak orang bilang sakit mah? Ya, kenapa sekarang ini Atomian dikejar-kejar orang cari enzim? Mahnya pada kambuh. Kenapa? Karena stres. Kalau stres, hormon kortisol meningkat, maka enzim pencernaan terganggu. Sehingga mengalami mual, kembung, dan lain-lain. Dan ketika itu terjadi, maka metabolisme tubuh kita juga akan terganggu. Karena tubuh kita itu seperti satu rangkaian mesin yang keren. Tuhan itu keren sekali. Ya, sudah ada mesinnya macam-macam, ya. Ada yang bagian pembuangan toksin, ya, ada yang bagian memproduksi darah, ya. Semuanya sudah dirangkai Tuhan begitu sempurna di dalam tubuh kita ini. Dan kita tahu sekarang bahwa manusia ini tidak bisa berkuasa atas benda yang terkecil, yaitu sel. Kalau satu virus nempel aja kita udah nggak berkuasa apa-apa. Tapi yang kita bisa lakukan, kita jaga sebaik mungkin tubuh yang Tuhan sudah berikan. Ya, jadi bila terjadi anggota keluarga kita atau kita sendiri terkena COVID atau sakit apapun lah, ya, karena sekarang ini sebenarnya virus macam-macam, cuman yang lagi tren namanya COVID. Yang perlu kita lakukan, tetap tenang. Kita berdoa dan lakukan bagian kita, ya. Nah, sore ini saya ingin sedikit sharing dulu, ya, dengan teman-teman bahwa di Atomi ini ada beberapa produk yang bisa kita pakai untuk membantu meningkatkan atau memperbaiki imun tubuh kita, ya, dan juga membantu untuk mengatasi simptom-simptom tertentu bila kita mengalami
rasa tidak nyaman. Ya, jadi apa bedanya kita menggunakan suplemen dan kita menggunakan obat? Kalau kita menggunakan obat, obat itu seperti senapan yang hanya tertuju kepada satu titik. Dan biasanya obat itu hanya menyembuhkan simptom tertentu dan ada efek samping lainnya. Kita tahu kalau kita konsumsi obat-obatan bisa ada efek sampingnya ke liver, ke ginjal dan sebagainya. Tapi karena dipandang kepentingan untuk untuk mengatasi simptomnya lebih penting, ya kita terpaksa konsumsi obat. Tapi kalau kita konsumsi suplemen, tidak ada efek sampingnya. Ada orang tertentu yang bilang jangan konsumsi suplemen terus-terusan, nanti mengganggu ginjal dan liver. Bisa jadi seperti itu kalau suplemennya dipersiapkan dengan cara yang tidak tepat. Dan kita bersyukur Atomi ini punya teknologi yang canggih yang menjamin bahwa suplemennya itu aman untuk konsumsi jangka panjang. Karena kalau kita menggunakan suplemen, mau tidak mau kita perlu konsumsi dalam waktu yang lama. Ya, saya mau share screen tentang beberapa suplemen yang di Atomi ini ada yang bisa membantu teman-teman ya. Bentar ya. Ya, yang pertama, kita semua ini review saja ya teman-teman ya. Jadi ini untuk info untuk kita maupun untuk kita bagikan ke teman-teman yang lain. Kita bersyukur di Atomi ini kita punya produk keren yang namanya Hemohim. Ya, Hemohim ini produk yang luar biasa. Ya, kita tidak bisa mengatakan Hemohim ini menyembuhkan semua penyakit, bukan. Tetapi Hemohim ini produk yang akan membantu memperbaiki imun tubuh. Ya, namanya Hemohim itu kepanjangan dari hemoglobin, hemonya untuk hemoglobin, hanya yang him ini hematopoiesis imun modulator. Jadi Hemohim ini bekerja untuk memodulasi imun tubuh seseorang. Beda dengan yang sifatnya seperti imun stimulator. Kalau stimulator itu selalu bekerja satu arah, meningkatkan. Kalau selalu meningkat belum tentu itu baik ya, karena untuk kasus-kasus autoimun dan sebagainya hal-hal seperti itu tidak dikehendaki. Tetapi kalau modulator, memodulasi itu seperti kalau kita mengatur di ruangan sound system ya, menyeimbangkan imun tubuh kita. Nah, mengapa Hemohim ini keren? Karena Hemohim ini adalah suplemen yang dibuat hanya dari 3 tanaman ini ya. Ini tanaman yang sudah dilakukan riset yang luar biasa, dan teman-teman ini cerita Hemohim saya rasa Atomian sudah tahu ya apa dahsyatnya Hemohim itu ya. Jadi dari 3 tanaman ini ya, Angelica gigas, Cnidium officinale, dan Paeonia alba ini bisa dihasilkan suatu bahan aktif yang bisa membantu untuk memperbaiki imun tubuh seseorang. Nah, imun tubuh seseorang itu perannya ada di dalam darah. Itu sebabnya kita selalu mengatakan darah itulah kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam darah ada bagian darah yang disebut sebagai sel darah putih. Di dalam sel darah putih itu ada NK cell. Ya, NK cell itu kepanjangan dari natural killer cell. Natural killer cell ini adalah pasukan pengaman yang mengamankan tubuh kita dari segala virus, bakteri, dan juga yang membunuh sel-sel kanker. Karena sel tubuh manusia ini tidak ada yang free dari sel kanker. Setiap orang kalau dicek tubuhnya pasti punya sel kanker. Tetapi ada yang sel kankernya berkembang begitu hebat sehingga sel sehat pun bermutasi menjadi sel kanker. Tetapi ada yang sel kankernya terkontrol ya, karena NK sel ini akan membunuh ketika sel-sel sehat berubah menjadi sel kanker ya. Jadi ini penting sekali untuk membuat darah kita itu sehat. Nah, disinilah hebatnya Hemohim, karena ketika Anda mengkonsumsi Hemohim, maka imun tubuh kita akan terbentuk ya, akan membentuk. Nah, ketika kita mengkonsumsi produk untuk
memperbaiki imun tubuh. Di pasaran teman-teman sekarang ini bingung pasti ya. Semua orang berlomba-lomba memasarkan produk untuk imun. Setiap merek ada. Saya rasa apapun boleh menjadi pilihan teman-teman. Tetapi pastikan bila Anda memilih satu suplemen, karena kita tahu suplemen ini kita konsumsi jangka lama, cari tahu mengenai riset dari suplemen tersebut. Apakah suplemen itu sudah melalui medical research dan apakah suplemen tersebut juga punya paten. Nah, dengan Hemohim ini kita sebagai Atomian kita tenang. Karena Hemohim ini telah dipatenkan di banyak negara besar ya, di Amerika, di Jerman, di Italia dan sebagainya. Dan produk Hemohim ini sudah memiliki sertifikat kesehatan dari Korean FDA, American FDA dan juga sudah masuk Indonesia dan bersertifikat BPOM. Ya, dari jadi keamanan produk Hemohim ini aman. Dan Hemohim ini sudah banyak medical jurnalnya. Jadi teman-teman kalau penasaran ya, untuk membandingkan Hemohim dibanding yang lain, cari aja, ketik di Google. Dan Hemohim ini sudah di riset ya 99,999% tidak akan mengganggu ginjal. Biasanya kita takutkan dengan ginjal, apalagi kalau di Indonesia ini kita dari dulu ngertinya orang tua kita jamu ya, daun-daunan itu memang luar biasa ya, tumbuh-tumbuhan bisa membantu kesehatan. Tapi kalau kita konsumsi produk yang sama terus-menerus tidak diolah dengan benar, bisa jadi ada efek beracunnya juga untuk tubuh kita. Nah, Hemohim ini setiap bahan yang ada, 3 bahan tersebut ketika dicampurkan menghasilkan satu komponen baru. Dan komponen baru inilah yang berfungsi untuk imun tubuh kita. Jadi kita nggak bisa nyari sendiri tanamannya biar murah, direbus aja deh, diminum. Itu berbahaya. Ya, tapi karena Atomi memiliki teknologinya, ini yang membuat 3 bahan ini jadi bahan aman dan bisa membantu memperbaiki kesehatan kita. Ya. Dan satu hal teman-teman, kita di Atomi ini nyaman. Mengapa? Karena Hemohim ini sudah dilakukan riset sebelumnya ya. Riset untuk Hemohim ini sendiri 8 tahun. Dan biayanya 80 miliar 20 tahun yang lalu. Bersyukurnya lagi produk yang sekeren ini dan tentu saja kalau riset itu memakan biaya yang tinggi. Biayanya itu tidak dibebankan ke kita. Jadi ketika Anda mengkonsumsi Hemohim, Anda ini orang-orang yang menerima subsidi dari pemerintah Korea Selatan ya, karena biaya risetnya yang membayar pemerintah Korea Selatan. Kita sudah menerima, tinggal enaknya saja ya. Jadi kalau orang masih bilang Hemohim itu satu saset yang hanya tidak sampai 25.000 dibilang mahal, perlu mengenal lebih dekat ya, bisa menghubungi upline masing-masing, leader masing-masing atau mencari info di website. Apa sih Hemohim itu ya, sehingga kita bisa mengapresiasi produk ini dengan lebih lagi ya. Jadi Hemohim ini akan membantu untuk memperbaiki sistem imun tubuh kita ya. Saya akan lanjut aja yang seperti ini, nanti teman-teman bisa lewati ya. Jadi kita dengan Hemohim ini akan memperbaiki kekebalan tubuh dalam hal Hemohim ini bisa bekerja untuk NK sel kita ini bisa bekerja untuk mengenali patogen-patogen yang berbahaya ya, seperti virus, bakteri, sel-sel kanker dan sebagainya. Nah, disinilah peran Hemohim yang luar biasa. Nah, jadi peran Hemohim itu untuk mengaktifkan NK sel, mengaktifkan sel-sel imun kita dan menciptakan sitokin ya. Nah, siapa yang bisa mendapatkan manfaat dari Hemohim? Ya, tentu saja untuk mereka yang sedang sakit itu mendapat manfaat banget. Meskipun dikatakan Hemohim itu tidak obat ya, tapi kalau seseorang terpapar COVID, mereka butuh recovery yang cepat ya, butuh untuk meningkatkan sistem imun tubuhnya.
mereka juga akan terbantu untuk mengatasi inflamasi. Karena biasanya ketika mengalami COVID ini juga disertai dengan nyeri-nyeri di badannya, persendian, pusing, dan sebagainya. Ini hemohim akan membantu. Juga hemohim ini bekerja untuk merelaksasi pikiran ya, hormonnya lebih stabil gitu, lebih tenang. Dan hemohim ini juga membantu untuk memperbaiki kondisi pencernaan kita. Kemarin Hel6 sharing bahwa ada satu riset terbaru, medical journal yang terbaru atau paten yang terbaru yang dimunculkan bahwa hemohim ini membantu memperbaiki mengatasi ulcer, sakit mah. Dan biasanya kalau seseorang terpapar COVID disertai juga dengan rasa mual, ya, nggak enak di lambung. Nah, hemohim ini juga bisa membantu. Juga kita-kita yang merasa sehat. Jadi jangan mencari hemohim ketika sakit. Justru ketika kita sehat. Terus jaga imun tubuh kita, ya. Jadi untuk mereka yang gampang lelah, mereka yang beban pikirannya banyak, itu sangat terbantu dengan hemohim. Juga hemohim ini membantu menetralisir efek radiasi dari gelombang elektromagnetik yang bisa dipancarkan dari gadget, dari laptop, wifi. Nah, hari-hari ini masa pandemi ini produk-produk tersebut akrab dengan kita. Nggak ada yang bebas, nggak pegang handphone sehari-hari ya. Apalagi kita-kita ini banyak sekali nge-zoom ya, kita pakai wifi, mau nggak mau kita membutuhkan hemohim ini. Nah, memang ketika kita mengkonsumsi hemohim, ada beberapa orang yang merasa tidak nyaman. Ya, loh minum hemohim kok malah jadi tenggorokannya kering. Minum hemohim kok jadinya ngantuk. Minum hemohim kok jadi perutnya kembung. Minum hemohim kok kepalanya pusing. Nah, itu karena tubuh kita sedang menyesuaikan diri. Bukan kita tidak cocok, tetapi tubuh ini perlu penyesuaian. Karena tubuhnya berarti ada kondisi yang kurang baik. Ya, jadi boleh dikatakan itu adalah efek healing krisis. Nah, teman-teman kalau mengalami rasa seperti itu, dosisnya bisa dikurangi, tetapi tidak perlu dihentikan. Ya, tetap jalan aja dengan dosis yang lebih kecil, perbanyak air minum supaya membantu untuk proses pembuangan racun. Saya dengar ada beberapa orang yang punya hemohim, mungkin dia udah perokok berat, ya minum hemohim malah rasanya batuk terus, dahaknya banyak, stop. Dia bilang hemohim nggak cocok, ya karena kalau suplemen lain diminum rasanya enak, nggak membuat batuk. Ini minum hemohim malah jadi batuk. Itu artinya paru-paru Anda sedang dibersihkan, ya. Jadi kalau Anda merasakan ketidaknyamanan ketika konsumsi hemohim, itu tubuh sedang menyesuaikan diri. Tetap lanjutkan saja, dosisnya bisa dikurangi. Hemohim ini menurut saya suplemen cerdas. Ya, hemohim ini hobinya belusukan seperti yang dilakukan dulu Bapak Presiden kita ya, mencari masalahnya itu di mana gitu. Kok bisa tahu gitu ya? Kadang-kadang ada orang minum hemohim pusing nggak selesai. Pasti ada something wrong dengan peredaran darahnya. Bisa mengalami pusing ya. Kalau saya dulu minum hemohim tenggorokannya kering. Karena saya ini punya alergi batuk dari kecil. Ya, itu yang saya alami. Tapi sekian minggu kemudian sudah hilang. Dan sekarang kalau nggak minum hemohim rasanya ada yang kurang gitu ya. Enak sekali di badan saya, kerasa fit. Nah, produk lain selain hemohim yang kita bisa konsumsi sehari-hari adalah vitamin C. Mengapa saya rekomen vitamin C-nya Atomy? Karena ini vitamin C yang aman, terbuat dari bahan herbal. Satu sasetnya sudah mengandung 550 mg vitamin C. Dan ini vitamin C yang sudah di buffer. Di buffer itu artinya sudah ada proses mineralisasi ya, supaya tidak mengganggu lambung. Jadi kalau Anda ada sakit mah, minum vitamin C Atomy ini aman. Meskipun rasanya asam. Khususnya untuk orang-orang Jawa Tengah, minum vitamin C Atomy bilangnya kecut. Aduh asam ya, apa-apa di Jawa Tengah manis ya. Tapi ini vitamin C yang aman ya. Kalau Anda merasa tidak terbiasa rasa asamnya, mungkin bisa ditambahkan air atau sebagainya ya. Dan vitamin C ini sangat diperlukan sekali untuk masa seperti ini. Jangan nunggu sakit baru minum vitamin C. Tapi rutin konsumsilah vitamin C ini ya. Karena vitamin C itu gunanya untuk menetralisir radikal bebas. Ya, radikal bebas ini ketika kita
apa? Radikal bebas itu ada di mana-mana ya. Ketika Anda stres, Anda terpapar polusi, dekat orang sakit, dekat asap rokok, ya itu kita terpapar radikal bebas. Nah, ketika terjadi seperti itu, terjadi kekacauan sistem tubuh kita. Vitamin C ini membantu sebagai donor elektron supaya menetralisir keseimbangan tubuh kita ya. Jadi ada donor elektron sehingga bisa menetralisir radikal bebas. Nah, produk lain apa yang para atomian bisa manfaatkan hari-hari ini ya? Probiotik. Nah, probiotik ini apa ya? Probiotik itu adalah satu mikroba ya, bakteri yang bertugas menjaga kesehatan usus kita. Di dalam tubuh manusia ini kalau ditimbang seluruh probiotik di tubuh kita itu mungkin ada sekitar 1,5 kilo ya. Dan gunanya ini mengamankan kesehatan usus kita. Nah, kalau kita sakit biasanya dokter seringkali meresepkan antibiotik. Bila seseorang konsumsi antibiotik, maka probiotik ini ikut mati. Karena antibiotik itu membunuh semua bakteri di tubuh. Nggak peduli bakteri jahat, nggak peduli bakteri baik. Nah itu sebabnya kalau orang minum antibiotik kadang-kadang merasa kembung perutnya. Karena probiotiknya mati. Itu kita memerlukan probiotik. Ya, probiotik atomi ini hebatnya ya, terbuat dari 12 macam bakteri probiotik dan sudah ada prebiotik di dalamnya. Prebiotik itu apa? Prebiotik itu adalah makanan yang diperlukan probiotik ini bisa hidup. Ya, bentuknya seperti ini. Karena perjalanan dari mulut sampai ke usus besar itu bermeter-meter ya. Usus kita aja panjangnya sekitar 7 meteran. Nah, dalam perjalanannya ini harus melewati asam lambung, melewati yang lain-lain. Banyak bakteri yang mati dan bakteri ini butuh bekal untuk dia tetap hidup. Nah, di dalam probiotik atomi ini ada prebiotiknya. Dan probiotik atomi ini sudah menggunakan teknologi kapsulasi. Sehingga bakteri-bakterinya ini hidup bertahan bisa sampai ke usus besar. Kebanyakan di luaran kalau orang bilang kandungan probiotiknya itu biasanya dihitung dengan international unit ya, berapa unit gitu ya. Nah, Atomi punya ini 3 miliar unit itu yang hidup sampai ke usus besar. Bukan yang di luar. Yang di luar ini bisa sekitar 20 miliar ya, tapi yang bisa hidup 3 miliar. 3 miliar ini cukup ya untuk kebutuhan tubuh kita. Tetapi kalau kita sedang pengobatan misalnya lagi mengkonsumsi antibiotik karena terkena COVID, kita bisa konsumsi probiotik ini sehari 2 ya, supaya tetap sehat usus kita. Karena di usus ini bermuara banyak sekali syaraf-syaraf yang penting dan usus ini juga berfungsi untuk imun tubuh kita ya. Imun pertama ada seringnya di tenggorokan. Nah, yang kedua ada di usus. Dua bagian ini kalau kita jaga, biasanya tubuh kita akan terasa lebih sehat ya. Nah, kemudian ya jadi siapa yang memerlukan probiotik? Ya banyak ya. Satu pasien COVID butuh ya. Nggak usah COVID pun kita butuh. Sehari-hari saya juga minum ya. Karena probiotik ini bisa menjaga kesehatan perut kita atau mereka yang sering susah BAB. Atau justru sebaliknya yang mudah diare. Orang yang tanpa sebab sering diare juga butuh probiotik. Dan beberapa kasus COVID ini disertai dengan diare. Ya, itu sebabnya kita membutuhkan probiotik. Juga banyakkan orang yang mengkonsumsi junk food atau mereka yang ada masalah bau mulut itu juga membutuhkan probiotik. Nah, atau mereka yang mengalami laktos intoleran ya, gangguan alergi-alergi seperti eksim, psoriasis, jerawat nggak sembuh-sembuh, probiotik ini juga akan membantu. Juga mereka yang pasien-pasien kanker sangat memerlukan probiotik ya. Jadi saat ini kita tidak harus berfokus hanya urusan COVID, tetapi yang lain bagaimana? Ya, anggota tubuh yang lain yang nggak terkena COVID gimana? Kita tetap harus jaga ya. Itu sebabnya suplementasi itu sangat diperlukan. Nah, yang lain lagi, biasanya kalau seseorang itu sakit, ya, misalnya terkena COVID, yang dialami itu kan apa? Batuk, nggak sembuh-sembuh, tenggorokannya gatal. Kemudian pusing, badannya demam, dan apalagi mual.
biasanya ngalamin mual. Kalau orang mual, susah makan, akhirnya nggak makan, daya tahan tubuhnya semakin drop. Nah, bagaimana mengatasi kalau kita merasakan mual-mual? Ini Atomi ada solusinya, yaitu coenzim. Ya, jadi coenzim ini adalah enzim pencernaan yang membantu untuk memperbaiki metabolisme pencernaan kita. Karena ketika seseorang dinyatakan kena COVID, pasti stres. Kalau stres, imun tubuh turun. Kalau stres, hormon kortisol meningkat. Akibatnya pencernaannya terganggu, ya. Perutnya kembung atau mungkin juga karena pengaruh obat-obatan membuat perutnya nggak nyaman. Nah, enzim ini membantu. Karena enzim ini mengandung 9 macam enzim di dalamnya ya. Jadi ada alfa amilase, protease, lipase, selulase dan sebagainya ya. Amilase itu memecah zat tepung, ya. Protease memecah protein, lipase memecah lemak, ya. Selulase memecah serat-serat sayur-sayuran yang kita makan akan tercerna dengan baik, ya. Dan enzim ini juga bagus untuk konsumsi mereka yang misalnya sudah nggak punya empedu, empedunya udah diambil gitu. Ini akan terbantu karena ketika konsumsi produk yang ada kandungan lemaknya biasanya kembung ya, dengan enzim ini akan membantu sekali. Nah, jadi kalau sudah mulai merasa kok seperti masuk angin ya, banyak angin di perut, perutnya berisik, bunyi-bunyi anginnya susah keluar, coba makan enzim ini. Ini produk kesayangan kami ya. Manjur sekali ya, ini dikonsumsi 1 saset aja biasanya anginnya bisa keluar ya, kita bisa buang angin bersendawa jadi perutnya lebih lega. Nah, enzim ini aman dikonsumsi, beda dengan kalau Anda mengkonsumsi obat mah. Ya, obat mah itu ada nggak bisa dikonsumsi jangka panjang ya, kalau enzim ini lebih aman ya, karena ini diekstrak dari bromelin dari batang nanas ya. Tuhan itu luar biasa ya, semua yang kita butuhkan di alam ini sudah ada. Tetapi hebatnya lagi, Atomi ini disupport oleh KAIRI punya teknologinya untuk bisa membawa apa yang ada di alam, hadirkannya menjadi produk yang sangat friendly. Selain friendly, juga aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Ya, jadi ini manfaatnya enzim. Nah, produk lain lagi apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki imunitas? Yang diperlukan adalah konsumsi produk yang mengandung protein. Ya, nah protein tinggi ini bisa didapat dari banyak sumber, tetapi Atomi ini punya produk yang namanya spirulina. Ya, jadi spirulina ini adalah ganggang hijau biru yang ini bentuknya ini ya, spirulina. Ganggang hijau biru yang Atomi ini punya pembiakannya sendiri di Hawaii. Jadi di Hawaii ini dibiarkan spirulina. Kenapa milihnya Hawaii ya, di Kona? Karena ini tempat yang terik sinar mataharinya dalam 1 hari ini panjang ya, sehingga kandungan klorofilnya tinggi, dan klorofil ini dibutuhkan untuk fotosintesis ya, untuk menambah energi. Nah, jadi spirulina ini layak untuk dijuluki sebagai superfood. Mengapa disebut superfood? Karena di dalam spirulina ini terkandung asam amino ya, untuk membangun sel kita, mengandung lemak yang sehat, mengandung banyak mineral dan vitamin-vitamin. Ya, itu sebabnya kalau astronot ke bulan bekalnya spirulina. Kalau di dunia ini terjadi krisis makanan, selama ada spirulina dan air, orang tetap hidup. Ya, saat ini spirulina ini lagi diburu orang banyak ya, termasuk di Atomi. Itu sebabnya di web Korea spirulinanya sudah sold out dari hari Senin pagi. Saya pesanan spirulinanya banyak, nggak bisa membantu mengorderkan karena udah sold out. Kenapa? Orang sudah mengerti dan merasakan sendiri manfaat spirulina ya. Kita kalau lagi drop kena COVID, kita butuh asupan protein tinggi. Selain kita konsumsi spirulina, ya kita bisa dari telur juga ya. Selama jangan direbus sampai kuning telurnya keluar warna ungu birunya, itu jangan ya. Rebus matang tapi tidak overcook. Itu bagus untuk membangun protein tubuh. Tapi kalau mau praktis, telan spirulina ini. Ya, jadi spirulina ini bagus sekali mengatasi juga peradangan ya, membantu menurunkan kalau mereka yang ada masalah kolesterol atau hipertensi juga ini bagus. Untuk tambahan makanan sehari-hari supaya nggak mudah lapar juga ya.
Oke, nah yang lain yang kita perlukan kalau seseorang mungkin terpapar COVID atau maintenance sehari-hari adalah omega 3. Kita tahu kasus COVID ini biasanya saat penyembuhan sering terjadinya pengentalan darah ya, yang itu yang ditakutkan. Nah, ini bisa terbantu supaya darah kita tidak kental dan alirannya normal, baik bisa dibantu dengan omega 3. Nah, omega 3-nya Atomi ini sekarang ini orang-orang cari vitamin E. Nah, kalau kita konsumsi omega 3 di dalamnya sudah ada vitamin E-nya. Dan juga omega 3 ini membantu menurunkan resiko gangguan stroke ataupun serangan jantung ya, karena bisa menurunkan kolesterol LDL kita. Nah, ini produk-produk yang bisa kita pakai untuk maintenance sehari-hari. Nah, buat mereka yang oh ya, kalau yang omega 3 Alaska ini belum halal ya, karena soft gel cangkangnya ini belum halal. Tapi buat teman-teman yang vegetarian atau mencari produk halal, Atomi punya omega 3 halal ya, omega 3 dari alga. Ini ada juga di Atomi. Oke, nah apalagi ya yang bisa kita pakai untuk menjaga kesehatan tubuh kita saat ini? Kita bisa pakai propolis spray. Ini propolis spray yang Atomi punya, bentuknya spray begini semprotannya. Ini dari Green Propolis dari Brasil. Ya, propolis itu apa? Propolis itu adalah produk yang dihasilkan oleh lebah, ya bentuknya seperti getah coklat begitu ya, untuk melindungi beehive apa itu ya, sarang lebah, supaya ratu lebah ini terproteksi tidak diserang musuh, tidak kena virus dan sebagainya. Jadi propolis itu fungsinya seperti antibiotik alami. Ya, kalau kita minum antibiotik ada efek sampingnya. Konsumsi propolis tidak ada efek sampingnya, kecuali Anda alergi propolis, itu lain ceritanya. Nah, propolis ini sangat praktis ya. Kita bisa semprot ke mulut. Rasanya juga enak. Karena ini bisa menjaga tenggorokan kita tidak mudah radang ya. Kalau kita pergi keluar ke tempat umum, terpaksa harus keluar rumah, kita semprot aja dengan propolis. Atau kalau Anda lagi kena COVID, banyak batuk, tenggorokannya nggak nyaman, sering semprot propolis. Ini membantu mengatasi radang tenggorokan. Karena kalau kita batuk berkali-kali, tenggorokannya bisa lecet, bisa sakit. Ya, ini juga bisa membantu menyembuhkan luka-luka yang ada di tenggorokan kita. Nah, oke. Nah, ini satu produk yang murah, meriah, dan hebat ya. Ini koyok ya. Kenapa saya rekomen koyoknya Atomi? Ini bisa menjadi pertolongan pertama ya. Teman-teman sudah tahu banyak cerita tentang koyok ini untuk urusan jatuh, terbentur, dan sebagainya. Tapi hubungannya dengan kondisi pandemi sekarang ini, koyok ini akan membantu bila Anda mengalami nafasnya kurang lega ya, atau batuk atau pusing ya, ini bisa membantu untuk ditempel ya, bisa ditempelkan di hidung, di tulang hidung sini. Ini membantu untuk Anda bisa bernafas lebih enak. Atau bisa dipotong, ditempel di dada. Ya, kalau ada batuk-batuk bisa ditempel di dada ya. Kalau susah tidur ditempel di telapak kaki. Ini juga membantu. Bahkan koyoknya Atomi ini tuh irit ya dan murah saya bilang. Satu lembar bisa dipotong beberapa potong. Kertas kuningnya itu yang sudah habis dibuka itu masih bisa digulung, dimasukkan hidung untuk dihirup. Kan orang bilang kalau kena COVID bisa tuh menghirup air panas dikasih minyak kayu putih. Nah, kalau Anda nggak mau repot, tinggal hirup kertas kuningnya koyok, atau saya seringkali sasetnya koyok, saya buka, saya hirup dalam-dalam. Enak sekali ya untuk melonggarkan pernafasan kita. Nah, koyok ini perlu di sekarang ini ya, karena serbaguna, bisa kepake. Kalau Anda setiap hari maskeran, rasanya nggak nyaman ya kita pakai masker terus, bahkan maaf ya, kadang bisa mencium bau mulut kita sendiri. Tempelkan tempelan kecil koyok di dalam masker. Ini membuat nafas Anda bisa segar. Ya, berapa jam sekali tempel kecil. Jadi kita bisa sambil pakai masker, kita pun bisa terapi. Ya, aromaterapi. Karena ini bahan yang ada di koyok ini luar biasa sekali ya. Ada kandungannya Mentha piperita, eukaliptus
Nah, ini kandungannya ya, eukaliptus ya, Flemingia philippinensis ini gunanya untuk mengatasi kalau apa ya ada sakit-sakit nyeri-nyeri di persendian untuk anti-inflamasi. Eukaliptus ini untuk mengatasi masuk angin ya, apa ya pilek gitu bisa ya. Kemudian Mentha peperita ini juga aromanya enak ya, dan ada essential oil lainnya. Oke ya, ini cara pemakaian koyo. Oke, nah itu sedikit sharing. Jadi sebenarnya kita bersyukur ya teman-teman, bahwa di Atomi ini kita sudah ada banyak senjata di tangan kita. Anggota keluarga yang kena COVID dan sebagainya, Anda sudah nggak usah panik dulu. Pakai dulu apa yang kita punya dulu untuk membantu pemulihan. Ya, jangan nunggu sakit baru pakai. Tapi kita yang sehat, justru menurut saya perlu mulai dari sekarang ini. Biasakan bangun imun tubuh kita. Hemohim itu hari ini produk wajib. Jangan nunggu sampai sakit baru cari hemohim. Tapi justru kita yang masih merasakan sehat, supaya nggak sampai sakit, atau kalau sampai sakit, efeknya tidak parah. Ya, dengan konsumsi hemohim setidaknya, NK sel kita lebih terdidik, sehingga kalau musuh datang bisa cepat mengenali dan bisa cepat menaklukkannya. Beda dengan yang tidak biasa konsumsi suplemen seperti itu ya, kalau kena biasanya parah. Nah, kalau kita tetap untuk maintenance, kita perlu sekali. Nah, oke. Itu sharing dari saya. Nah, justru sore ini saya ingin menghadirkan beberapa teman-teman yang sudah hadir sore ini, yang sudah mengalami sendiri, ya, bagaimana nggak enaknya sakit itu, dan bagaimana sudah mengalami pemulihan yang luar biasa. Jadi sore ini saya tidak membuka forum tanya jawab, tapi saya hanya membuka forum untuk berbagi kabar baik. Kabarkan kabar sukacita, kabarkan ucapan syukur Anda untuk perlu memberkati dan menyemangati teman-teman lain yang sedang bermasalah. Karena saya percaya Atomi adalah kabar baik, dan sore inilah waktunya kita mendengar kabar baik yang sudah dirasakan oleh teman-teman kita ya. Karena hati yang gembira itu obat. Jadi saya nggak ingin teman-teman yang ada sakit atau keluarganya sakit cemas berlebih. Kita mau dengarkan yang sudah mengalami kesembuhan itu apa sih yang dialami. Nah, inilah waktunya. Jadi setiap teman yang sharing sore ini, kita mau katakan saya bersyukur karena begini ya. Nah, sore ini sudah ada beberapa teman yang hadir yang sempat saya kontak maupun yang mungkin belum saya kontak ya, yang akan membagikan pengalaman mereka. Khususnya sore ini ada satu tamu istimewa saya. Nah, satu tamu istimewa saya ini adik kandung saya sendiri ya. Jadi kalau teman-teman di sini taunya adik saya itu Bu Ria. Adik saya itu Bu Wiwit. Adik saya itu dua ya. Satu namanya Bu Wiwit, satu namanya Pak Arif. Ya, Pak Arif ini sengaja tadi saya telepon, saya hadirkan karena beliau yang sudah mengalami apa itu rasanya COVID ya. Dulunya sukanya nantangin, akhirnya ketempa juga. Dan dia bisa menceritakan apa yang dia rasakan, enaknya atau tidak enaknya COVID itu seperti apa, dan apa yang dia alami saat ini. Ya, jadi Pak Arif ini latar belakangnya seorang mikrobiologi juga, seperti saya. Ya, dia tetapi hobinya di jaga ternak di kampung. Ya, tinggalnya di Pati ya. Pak Arif ini melanjutkan usaha orang tua kami di Pati. Nah, Pak Arif akan berbagi pengalamannya apa yang terjadi belum lama ini dan bagaimana dia bisa survive melawan COVID. Ya, silahkan Pak Arif berbagi. Buka mikrofonnya mana ya? Oke, aku unmute. Mana ya? Nggak bisa ya? Bisa di-unmute, Arif itu? Oke. Ya, Arif, ya, silakan. Ya, selamat sore. Saya Arif, adiknya Ibu Ria. Saya membagikan pengalaman saya pada saat mengalami COVID. Jadi kejadiannya kurang lebih bulan lalu.
sekitar tanggal 23-an. Jadi gejala yang saya alami itu panas tinggi, badan dari ujung kaki sampai ujung kepala terasa ngilu-ngilu semua. Terus ada batu kering yang rasanya mengganjal di dada, di tenggorokan itu kering. Terus juga ada gangguan di pencernaan, jadi ada diare. Terus yang saya rasakan lagi itu di ujung rambut, seandainya itu kita pegang satu gitu, rasanya kayak kepala itu mau lepas semua. Dan itu gejala-gejala yang saya alami pada saat saya terkena COVID itu. Nah, setelah saya ada gejala sakit itu, saya mulai ada konsumsi tadi untuk untuk hemohim, terus vitamin C, terus probiotiknya, juga untuk omega 3, spirulina, dan satu lagi itu Finsim. Nah, yang saya rasakan kan juga untuk pencernaan juga rasanya tidak nyaman. Di lambung rasanya nggak nyaman. Terus makan yang kita biasanya semua rasanya terasa enak itu nggak terasa apa-apa untuk makanan. Juga bau, nggak mencium bau. Jadi untuk pemulihannya itu saya bersyukur ada produk-produk dari Atomi yang membantu saya untuk cepat pulih. Terus untuk kadang orang pengertiannya kan selalu takut dengan corona seperti itu. Kalau menurut saya yang saya dapat semua yang saya belajar bahwa virus itu cuma bisa disembuhkan dengan imun kita. Jadi gimana sih kita meningkatkan imun itu? Salah satunya tadi mungkin dengan suplemen-suplemen yang ada, terus juga dengan pikiran kita perlu mengelola pikiran kita untuk manage stres. Jadi nggak usah takut lah. Gitu. Karena itu juga akan membangkitkan imun kita. Kekhawatiran yang berlebihan itu sebetulnya nggak perlulah kita seperti itu. Terkena COVID, jadi saya merasakan panas yang tinggi sekitar 39, ada sempat naik juga ke 40, terus turun lagi. Gitu. Itu selama kurang lebih 3-4 hari. 3-4 hari saya merasakan panas yang berlebihan, terus badan itu rasanya panas sekali. Gitu. Terus nanti dan untuk mulai hari ke-7 saya merasakan ada perubahan. Jadi memang untuk COVID itu sistem imun kita itu mulai terbentuk di hari yang ke-7 dan terus akan meningkat untuk antibodinya itu sampai ke hari ke-14. Jadi itu yang akhirnya melawan virus yang masuk ke tubuh kita. Nah, terus setelah saya terkena itu, saya masih selalu konsumsi untuk hemohim, semua yang tadi produk-produk yang dikenalkan Ibu Ria itu saya konsumsi, dan saya bersyukur pemulihan saya sangat cepat sekali. Dan saya tidak merasakan terlalu lemes gitu. Soalnya sebelumnya kan saya sempat bertanya dengan kawan-kawan yang juga mereka terkena COVID, jadi mereka merasakan waktu recovery tubuh itu yang sangat lama. Ada teman itu sampai sekitar 1 bulan lebih, mereka itu baru pulih seperti sedia kala. Nah, tapi saya merasakan itu pemulihan itu mulai di hari ke-12, sudah tidak merasakan apa-apa, sudah biasa kayak orang, sudah tidak merasakan sakit semua. Terus untuk penciuman sudah kembali lagi, untuk makan sudah mulai normal seperti itu. Dan juga lagi saya satu yang selalu ingat itu selama saya terkena COVID, pada saat malam mau tidur itu rasanya tidak nyaman. Selalu kalau tidur batuk, baru tidur sebentar terbangun lagi. Di dada itu terasa kayak tidak nyaman gitu, lengket, ada sesuatu yang lengket. Dan terus saya ingat, akhirnya saya tempelin itu koyok di dada.
Dan itu membantu sampai saya pagi bisa tidur dengan lelap dan juga bangun dengan segar sudah, jadi tidak merasakan apa untuk batuknya itu, mengurangi batuk gitu. Oke? Ya, sama dibantu kumur air garam ya Rip ya, yang cuci Ya, air garam. hidung itu coba cerita gimana caranya. Iya, saya juga dibantu itu dengan apa? Cuci hidung dengan irigasi nasal irigasi itu saya pakai garam gosok, garam yang tidak ada yodiumnya. Saya campurkan dengan air mineral 1 liter. Nah, untuk masuk ke hidungnya ini saya pakai botol kecap. Botol kecap yang apa? Yang plastik itu. Nah, pada saat diisi sedikit gitu, pada saat saya mau pakai itu saya apa? Miringkan kepala, saya masukkan lewat yang kanan, saya tahan nafas, nanti kan airnya itu keluar di kiri. Pada saat kita irigasi itu, lendir-lendir yang ada yang nempel di mukosa atas ini keluar semua. Itu membuat lega untuk pernafasan. Nah, itu saya lakukan 3 kali sampai 4 kali sehari. Sekali proses itu untuk 1 lubang hidung itu 3 kali. Terus juga air itu saya pakai kumur untuk meringankan di tenggorokan karena batuknya kan kering banget, nempel di tenggorokan itu. Akhirnya mulai riak-riaknya bisa keluar semua. Ya, berjemur juga ya, membantu ya. Ya, berjemur kalau pagi. Juga satu lagi kalau mengurangi panas yang di tenggorokan itu saya konsumsi susu. Susu sapi. Ini mentang-mentang hidupnya di kandang sapi. Ya. Sapi ya. Orang tua saya ini dulunya ada ini ya. Kami ada usaha susu sapi segar ya. Jadi ini anak sapi semua kita gede-gede. Ya, oke. Arif, thank you banget. Dan kita semua bersyukur ya. Arif ini disembuhkan, dipulihkan. Waktu saya mendengar dari Bu Wiwit, itu Arif kok batuk-batuk ya gini gitu ya. Saya itu berdoa doang. Saya dalam doa saya tuh saya merasa ini COVID. Tapi Arif ini nggak mau periksa-periksa. Jadi kita sampai bohongin Arif. Palingan kamu tipes, sana cepetan ke dokter gitu ya. Jadi dengan dibilangin tipes ke dokter ternyata ketahuan COVID malah lega. Karena tahu pencegahannya bagaimana. Nah, ternyata memang cek darahnya memang mirip sekali dengan gejala tipes. Nah, yang jadi, lebih lagi teman-teman limfoidnya juga jelek gitu. Iya, Arif ini istrinya lagi hamil nih. Gimana tuh? Lia yang lagi hamil juga sempat pilek-pilek batuk-batuk kan? Iya, sempat pilek-pilek batuk, cuma dia konsumsi tadi suplemen dari Hemohim dan ternyata ya puji Tuhan lah dia terhindar dari sakitnya COVID ini. Ya, jadi ini yang kemarin saya ceritakan. Kalau anggota keluarga saya sendiri yang lagi hamil nanya boleh minum Hemohim enggak, saya bilang berani. Karena adik ipar saya ini saya tetap bilang minum Hemohim aja enggak apa-apa. Tapi ini kan kembali ke teman-teman ya, kalau kita kenal orangnya dan Lia ini dari sebelum hamil juga udah ngerti Hemohim ya tetap minum ya dalam batas yang normal. Dan memang itu membantu. Ketika minum Hemohim badan itu lebih fit setidaknya ya. Seger ya Rip di badan ya. Betul. Cepat pulih untuk untuk stamina gitu. Ya. Soalnya pada saat terkena COVID itu badan terasa kayak orang lemes, terus pikiran terasa kayak orang kosong gitu yang kita rasakan. Yang saya rasakan seperti itu. Ya, thank you Arif buat testimoninya ya. Semangat terus, tetap sehat ya dan tetap semangat apa yang dialami bisa memberkati banyak orang. Thank you, thank you. Nah, sore ini juga ada beberapa teman lain ini yang sudah mengalami merdeka dari COVID ya. Saya ingin panggilkan di sini sebentar. Nah, ini ada Ibu Leanta. Ibu Leanta dari Medan. Silakan Ibu Leanta bisa berbagi dengan kita apa yang dirasakan ketika COVID dan apa yang dilakukan. Ya, silakan Leanta. Terima kasih Bu Ria. Selamat sore Bapak Ibu. Saya juga di sini ingin bersyukur ya, menyampaikan kesaksian. Saya bersyukur bertemu dengan produk-produk Atomi, khususnya Hemohim, probiotik, vitamin C, dan produk-produk yang lainnya yang sudah sangat menolong untuk pemulihan kesehatan saya dari COVID juga. Sama seperti Pak Arif, saya terpapar COVID, bahkan terinfeksi sudah sampai ke paru-paru itu di bulan Januari.
bulan Januari, kemudian sempat masuk rumah sakit, isolasi selama 6 hari, kemudian disuruh isolasi mandiri. Nah, waktu di rumah sakit belum minum hemohim, tetapi vitamin-vitamin yang lain. Tapi pada waktu isolasi mandiri, saya mulai minum hemohim, dan saya merasakan perbedaan yang luar biasa begitu ya, karena saya sampai udah menyerang ke paru-parunya, sudah flek semua, udah bercak semua begitu ya. Jadi sangat berat. Dan ketika minum hemohim terasa banget begitu ya, terasa banget meringankan begitu, sangat merasa ringan, sehingga mungkin waktu itu saya terlalu takut minum hemohim terlalu banyak. Jadi waktu itu saya masih beraninya minumnya 2, paling banyak 3 sachet gitu. Kalau saya ingat kembali mungkin perlu sampai 6 waktu itu, tapi saya belum berani sampai sebanyak itu, sehingga proses penyembuhannya memang sudah sembuh. COVID-nya sendiri cepat sembuhnya, dalam kurun waktu 20 hari sudah virusnya sudah clear gitu ya, tapi efek sampingnya karena saya sudah kena bronkopneumonia akibat COVID, jadi penyembuhan dari bronkopneumonia ini murni semuanya saya makan dari produk Atomy. Ada hemohim, probiotik, kemudian saya juga vitamin C gitu ya, kemudian omega 3, spirulina, dan pomegranate, dan ya ada beberapa produk-produk lain, koyo juga saya ambil begitu ya. Dan puji Tuhan, saya kira 2 bulanan begitu ya saya konsumsi, dan akhirnya saya bersih ya, paru-parunya bersih murni dengan semuanya pakai produk Atomy, saya tidak lagi pakai yang lain-lain seperti itu. Jadi ya saya mengucap syukur bertemu dengan produk Atomy ini, dan oleh karena saya sembuh dari Atomy, banyak teman-teman, rekan-rekan sesama ya di Medan begitu ya, banyak yang suka mencari saya untuk makan vitamin apa ketika ada saudaranya atau keluarganya yang kena COVID gitu ya. Dan akhirnya banyak juga yang akhirnya membeli hemohim dan sembuh juga, puji Tuhan sembuh juga. Semua yang menggunakan sejauh ini sampai hari ini semuanya sembuh begitu. Jadi minimal 3 inilah, hemohim, probiotik, dan vitamin C. Kalau bagi yang kesulitan begitu dana gitu, yang 3 ini biasanya saya bilang wajib lah begitu ya. Dan terlihat bedanya sama saya punya rekan yang sebelumnya sudah terlebih dahulu kena COVID sebelum saya, dan sudah keluar dari rumah sakit 2 minggu sebelum saya masuk rumah sakit. Tetapi saya ketika keluar dari rumah sakit, saya lebih duluan merasakan keringanan. Keadaan paru-parunya juga udah flek, paru-paru saya juga udah flek. Dan waktu itu saya katakan minum hemohim, dan saya berani waktu itu karena Ibu Olivia bilang bisa sampai 6 saset per hari. Saya bilang coba minum 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Tapi beliau juga beraninya minum 2 pagi, 2 malam gitu ya. Dan dalam seminggu dia akhirnya negatif gitu. Padahal sebelumnya terus udah berapa kali swab, setelah keluar dari rumah sakit, swab lagi, masih positif. Kemudian saya suruh minum hemohim 2 pagi 2 malam, akhirnya dia juga bisa negatif dari COVID gitu. Jadi ya saya sangat bersyukur sekali bertemu dengan produk-produk Atomy ini, khususnya hemohim, probiotik, vitamin C. Dan saya minggu lalu sudah berani vaksin gitu ya, udah 3 bulan berselang dari waktu saya negatif dari COVID, sudah 3 bulan, dan kemarin saya sudah vaksin pertama. Dan sebelum vaksin, sehari sebelum vaksin saya minum lagi hemohim dan vitamin-vitamin ya dari Atomy. Kemudian setelah vaksin juga minum sehari 2 hari. Dan ketika ibu saya juga begitu ya, ada darah tinggi, ada macam-macam penyakit gitu. Merasa lebih tenang ketika ada gejala langsung ya minum hemohim gitu ya. Memang kayak reaksi daripada mama saya itu sakit kepalanya katanya. Saya menenangkan dia,
saya katakan ya mungkin itu ya seperti yang dibilang Bu Ria tadi, healing krisisnya saja gitu. Jadi nggak usah takut. Dan betul sehari 2 hari gitu ya setelah vaksin, sempat vaksin kedua dia demam, minum hemohim, saya kasih probiotik, spirulina, dan juga minum omega 3, ya 2 hari setelah itu sudah tidak apa-apa gitu, udah normal kembali. Jadi ya seperti tadi yang disampaikan, tidak perlu terlalu cemas, ya tapi siap sedia gitu ya. Ada yang mungkin bisa kita sediakan yang Tuhan sudah pakai untuk bisa menolong kita hari-hari ini, di mana COVID memang menyerang banyak orang. Ya, ini saja yang bisa saya saksikan. Keren, Leanta. Dan sedikit, aku mau nanya nih, sekarang wajahnya kenapa jadi kinclong ya? Wah, wajah pun ikut tambah bersinar nih Leanta sekarang. Oh iya, bersamaan dengan pada waktu di isolasi mandiri itu, saya juga pesen produk-produk yang lain karena saya begitu yakin setelah minum hemohim, wah selama ini saya takut skincare gitu ya, memakai produk-produk skincare gitu, saya cukup takut sehingga bertahun-tahun saya membuat skincare sendiri yang natural gitu ya, dari aloe vera, coconut oil, seperti itu gitu ya. Saya bertahun-tahun pakai itu dan merasa fine. Tapi usia sudah semakin bertambah, kerutan bertambah, saya pikir saya perlu skincare, tapi saya tidak berani begitu. Tidak berani dengan produk-produk yang ada, baik waktu saya tinggal di China, produk-produk yang di China ada banyak pemutih-pemutihnya seperti itu ya. Saya takut, sehingga saya nggak berani gitu. Bahkan ada beberapa produk yang sempat udah dibeli juga, walaupun mahal, saya nggak berani pakai. Tapi karena yakin, karena pada saat meminum hemohim dan yang lain-lain, saya merasa yakin dengan produk Atomy, akhirnya saya merambah juga ke produk skincare-nya seperti itu. Jadi saya pakailah udah sekaligus skincare-nya. Jadi ya seperti itulah ceritanya. Luar biasa Leanta. Saya ketemu Leanta sekian bulan yang lalu waktu di Jakarta dengan sekarang, waduh, glowing nih sekarang. Benar-benar. Wah, puji Tuhan ya Leanta, ternyata COVID juga membawa perubahan bukan hanya kesehatan tetapi penampilan juga gara-gara isolasi mandiri mempercantik diri juga nih ya. Seperti ceritanya Ratu Esther nih ya. Di isolasi justru perawatan muka kalau Leanta menikmati. Ya, thank you Leanta buat sharingnya. Terus bersemangat dan menjadi berkat ya buat yang lain. Sukses dan sehat selalu buat Leanta dan keluarga di Medan. Ya. Terima kasih Bu Ria. Ya. Teman-teman, luar biasa ya sharing dari Pak Arief, Leanta. Nah, sore ini tadi saya juga sempat lihat nih, ada Ibu Yanti. Ibu Yanti yang teman kami di Jakarta ya, sempat juga terpapar COVID ya. Apakah Yanti masih ada? Ya, ada Ci, tapi maaf nggak bisa buka video, sinyalnya nggak bagus. Ya, oke. Boleh Yanti dibagikan bagaimana pengalamannya? Ya, selamat sore semua. Terima kasih Ciria waktunya untuk saya boleh kasih sharing sedikit tentang COVID yang pernah saya alami dan keluarga. Terima kasih juga waktu saya Yanti, suaranya hilang. Sakit COVID, jadi akhirnya saya dan COVID kami ya. Jadi kan yang kena agak gimana ya, ini hemohim gitu, suplemen. Sementara dokter obat kan sudah dikasih dari dokter. Tapi saya tetap nurut minum gitu sesuai anjuran Ciria. Nah, anak-anak minum, mereka juga nurut. Nah, saya itu memang untuk hemohim awalnya saya nggak tahu ada rasa sakit di lambung gitu, nggak enak. Saya kan juga dirujuk untuk ke dokter gitu ya, ke dokter internis. Saya sampaikan, saya tuh minum ini hemohim. Dokter itu bilang, nggak usah katanya. Oh, itu sakit kamu itu ya karena suplemen itu gitu. Hentikan aja gitu. Jadi untuk hemohim memang saya hentikan untuk saya,
tapi anak-anak tetap saya suruh minum gitu. Waktu kita sakit itu, anak saya itu ya Aurel itu kelas 3 SMA kan lagi banyak tugas ya. Dia tuh tidurnya sampai jam 1 malam, jam 12, sempat dia jam 3. Aduh, puji Tuhan banget ya. Saya percaya itu setelah saya sembuh gitu, saya ingat-ingat itu Hemohim benar-benar membantu ya. Dia itu jadi nggak ngedrop gitu. Saya kan memang waktu sakit itu lesu banget. Kalau mereka memang tidak lesu. Tetapi dengan kondisi Aurel kayak gitu tuh saya bersyukur dia nggak ngedrop. Karena dibantu dengan Hemohim gitu ya, probiotik dan vitamin C, dia nggak ngedrop gitu. Kalau adiknya memang waktu sakit nggak terlalu parah. Jadi saya tuh agak khawatir dengan Aurel karena tidurnya malam terus. Ya bersyukur anak-anak nggak ngedrop. Nah saya itu begitu sudah dinyatakan negatif di PCR kedua, saya lanjutin minum Hemohim itu. Jadi meskipun dokter bilang jangan diminum, saya lihat anak-anak kok oke gitu ya, nggak masalah. Saya minum juga gitu. Meskipun saya tidak, tadinya kan Ciria suruhnya 2 hari ya, 2 kali sehari. Saya hanya 1. Tapi itu puji Tuhan ternyata nggak jadi sakit lagi gitu. Lambung saya tuh aman-aman aja gitu. Itu sih yang saya rasakan ya. Dan setelah sakit, setelah kita selesai isoman, kita kembali ke rumah. Saya lanjut minum probiotik ya untuk anak-anak dan saya. Dan saya juga lanjut minum Spirulina karena saya masih merasa lesu gitu ya. Nah, Spirulina itu membantu lesu saya gitu. Jadi biasanya kalau pulang kerja itu saya lesu, tapi sejak minum Spirulina itu enggak lesu lagi. Saya memang tidak lanjut minum Hemohim. Saya hanya probiotik dan Spirulina. Itu saya rasain banget manfaat efeknya ke badan saya gitu. Tadinya tiap pulang kerja hanya nyapu sedikit aja udah lesu, dan maunya pulang kerja itu mandi buru-buru makan istirahat udah gitu. Bangun tidur juga nggak bisa pagi. Saya tuh terbiasa bangun pagi jam 4. Sejak kena COVID awal-awal itu waktu belum minum Spirulina bisa 5:30 gitu. Nah, tapi sejak minum Spirulina dan probiotik, saya mulai bisa bangun jam 5, setengah 5, dan sekarang saya bisa bangun jam 4 pagi, tanpa lesu. Anak-anak juga, puji Tuhan sehat. Saya tetap jaga pola makan, istirahat. Nggak berani lagi yang kalau ada kerjaan, kalau belum kelar, belum istirahat. Gitu. Jadi saya nggak mentang-mentang minum Spirulina yang sudah bantu saya sembarangan lagi dengan aktivitas, nggak gitu. Nah, jadi sekarang anak saya banyak merasakan manfaat dari produk Atomy. Ya itu, jadi saya bilang kita ini nggak boleh kehabisan stok ya untuk produk Atomy-nya, karena itu sangat bantu banget. Itu sih Ciria. Terima kasih sudah ngenalin saya ke produk Atomy, Ci. Terima kasih ya Yanti. Ini luar biasa Yanti. Ya. Waktu saya telepon lagi di Surabaya ini posisinya ya, nganterin anaknya. Iya, Ci. Daftar sekolah ya. Ini Aurel yang sempat terkena COVID juga. Ini lagi mendaftar perguruan tinggi di Surabaya ya. Sukses buat Aurel, Yanti, dan tetap jaga kesehatan. Ya, thank you Ci. Di jalanan tetap proteksi terus nih. Suplemennya pasti ketinggalan ya. Ya, dibawa Ci. Meli wanti-wanti bawa ini ya. Jangan lupa sekeluarga minum. Itu wajib ya. Iya. Syukur. Ya, thank you Yanti. Nah, sore thank you, Ci. Saya juga ingin mendengar nih sharing dari Ibu siapa nih? Idawati. Idawati ada nggak yang sempat ada anggota keluarganya yang terkena COVID? Nah, ini Miss Idawati ada juga nih. Gimana, Ida? Aduh, lautnya di belakang. Kamu lagi di pinggir pantai ya? Iya, Bu, lagi jemuran. Ngiri deh. Ayo, boleh dibagikan sharingnya, Ida. Apa ya, yang... Makasih, Bu. Kira-kira 11 bulan yang lalu, suami saya tuh kena COVID. Waktu itu sih masih awal-awal ya, boleh dibilang di RW saya ini, di Kelapa Gading, suami saya yang pertama, Bu. Waktu dia mulai nggak enak badan, saya langsung telepon Ibu Ria kan waktu itu.
karena persediaan hemohim saya nggak banyak, saya dikirimin ibu waktu itu. Waktu itu ibu kirimin saya hemohim sama spirulina. Jadi yang dia konsumsi itu spirulina, hemohim, Vinezyme, sama probiotik. Waktu itu rumah sakit juga penuh. Kebenaran ada kamar kosong, kita dihubungin sama pihak rumah sakit yang kebenaran dokternya temannya suami saya. Jadi suami saya masuk rumah sakit. Di rumah sakit tuh kadang-kadang kan karena kenal sama dokter, dia tanya, ini boleh nggak saya konsumsi? Waktu itu yang ditanya itu hemohim. Kata dokternya, boleh, nggak apa-apa, konsumsi aja gitu. Tapi belakangan suami saya itu kena penggumpalan darah. Jadi dia harus disuntik pengencer darah. Karena dia minum banyak obat juga, lalu disuntik pengencer darah, jadi dia stop hemohimnya. Beberapa hari kemudian, dia konsumsi lagi hemohim, tetap sama probiotik juga, spirulina, dan dinyatakan sembuh. Boleh pulang, tapi dengan kondisi CT value-nya masih belum negatif ya, masih positif. Waktu itu juga sempat di-scan paru-parunya itu kena. Jadi kalau paru-parunya kena, disarankan dokter itu harus masuk rumah sakit. Sudah pulang dari rumah sakit, dia tetap konsumsi hemohim, spirulina, probiotik, sama Vinezyme. Beberapa waktu kemudian, dia di-scan paru-parunya lagi, flek-nya udah hilang dibandingkan dengan foto yang sebelumnya. Jadi flek-fleknya sudah berkurang. Waktu itu dia memang bilang, 3 bulan deh, terus rutin minum hemohim, katanya begitu. Tapi ternyata sampai sekarang dia masih minum juga itu hemohim. Hemohim, spirulina, sama propolis spray juga dia pakai. Jadi sebelum dia keluar rumah, dia semprot propolis spray, pulang juga dia semprot lagi. Sama omega 3 dia minum itu, Bu. Saya bersyukur ada hemohim karena saat ini vaksin juga tidak tersedia buat anak-anak kecil. Ada satu anak saya belum sempat divaksin. Oh ya, soal vaksin, anak saya yang umurnya 20 tahun, setahu saya kalau di bawah 30 tahun itu tidak boleh disuntik AstraZeneca. Tapi kita perlunya suntik dia AstraZeneca memang. Jadi sebelum dia pergi vaksin itu memang kan dia sudah konsumsi hemohim, tapi nggak setiap hari. Jadi 1 minggu sebelum dia vaksin, kita suruh dia minum terus setiap hari hemohim itu. Dia juga ada konsumsi omega 3 sama ilutein. Kalau ilutein sih mungkin nggak berhubungan ya untuk untuk COVID. Jadi sebelum berangkat suntik, dia juga minum itu hemohimnya. Malamnya dia minum lagi 1. Habis itu dia sih biasa memang sehari-hari karena kuliahnya komputer ya dia berhadapan sama komputer. Tapi nggak ada efek apa-apa tuh, dia nggak pusing, nggak ada keluhan dah pokoknya. Sampai sekarang juga masih konsumsi hemohim. Jadi bersyukur banget kenal sama hemohim. Itu aja, Bu. Ya, luar biasa ya. Thank you ya, Ida, buat sharingnya. Saya ingat waktu Pak Wiwi kena dulu, awal-awal COVID itu masih, kita udah kaget-kaget, udah panik-panik. Ternyata sekarang malah semakin banyak ya. Tapi kalau Ida ngadepin orang COVID udah lebih tenang, karena udah langsung tahu bagaimana menanganinya, karena sudah pernah membantu suami ya. Dan puji Tuhan ya, Ida ini lebih setia minum hemohim, dan Ida nggak terpapar ya. Enggak, Bu. Waktu itu memang sebelum pergi orang PCR. Bilang kalau suami kena, pasti istri kena gitu. Tapi ini luar biasa ya, proteksinya hemohim terus-menerus ini nggak sampai Ida kena nih, luar biasa. Iya. Sempat cek juga ya, Dak, dulu ya, Dak? Ya, sebelum PCR saya sama anak-anak konsumsi terus 2 setiap hari hemohimnya. Ya, oke. Ya, terima kasih Ida, dan terus sehat ya buat sekeluarga ya, buat Pak Wiwi. Terima kasih, Bu. Sehat juga buat kita semua. Ya. Harusnya Ko Wiwi yang cerita langsung nih dihadirkan nih. Iya, Bu. Lebih seru nih dengar versinya Ko Wiwi langsung nih ya. Ya. Iya. Oke. Nah, ya, ada luar biasa ya teman-teman ya sharing sore hari ini. Jadi kita ini bukan bilang hanya katanya A, hemohim bantu. Katanya si Ono ini bantu. Ini kita langsung dengar orang yang ngalami langsung gitu ya. Jadi saya pengen sore ini menjadi sore yang menginspirasi buat teman-teman semua.
kalau mungkin Anda yang ikut Zoom juga lagi merasakan efek seperti itu, tenang, jangan khawatir ya, karena yang lain sudah mengalaminya dan sudah melewatinya. Dan kita semua mau kasih semangat, pasti pulih, pasti sehat ya. Nah, saya juga pengen dengerin dari Ibu Yulia ya, Ibu Yulia yang dari timnya Bu Listen ya, yang sempat juga mengalami COVID ya. Bu Yulia masih Ya, Cik Yulia, ayo Cik, ya, silakan dibagikan. ya, selamat sore, semangat pagi. Ya, terima kasih Bu Ria yang udah kasih kesempatan buat saya berbagi sukacita ya. Betul sekali, yang terpenting hati yang gembira adalah obat. Itu juga salah satu obat yang mujarab. Jadi saya kena COVID itu tanggal 1 Januari. Pas 1 Januari setelah malamnya kita makan barbecue, kita makan Coca-Cola. Tiba-tiba besoknya, tapi sebelumnya itu saya sudah rutin minum hemohim 1 saset setiap hari. Anak-anak, suami saya mah agak-agak rada parno, dia percaya nggak percaya, jadi kadang-kadang minum, kadang-kadang enggak gitu. Tapi saya sama anak-anak saya udah konsumsi rutin setiap hari gitu. Sebelum anak-anak kerja semua saya sudah kasih hemohim semua. Jadi tanggal 1 siang itu saya pikir habis minum Coca-Cola, tenggorokan kresek-kresek, aduh minum apa namanya, kok ini nggak enak ya, duh udah tua nggak boleh minum Coca-Cola kayak gitu kan. Jadi ya udah biasa aja. Terus besoknya, badan rasanya sakit semua, badan seperti kata tadi Pak Arief, tapi untung nggak sampai kepala. Jadi si badan tuh kayak copot dari tulang kayak gitu ya. Jadi sakit, benar-benar sakit. Terus sama mbak saya, Bu dikerokin katanya gitu, mungkin masuk angin katanya gitu. Dikerokin nggak merah. Saya bilang, Mbak, nggak, udah stop, ini bukan masuk angin. Saya bilang, kayak saya udah rada curiga nih. Terus udah gitu, puji Tuhan Mbak nggak ketularan. Padahal udah megang saya. Terus udah kayak gitu, nah suami saya juga lagi agak flu seperti itu. Nah hari itu, besoknya, saya mulai bindeng, nggak meler, cuma bindeng. Jadi, apa sih bindeng, suara tuh berat kayak gitu kan. Wah, terus anak-anak saya curiga ketika hari Kamis papahnya pulang dari kantor demam. Saya nggak demam. Saya cuma di tem itu 36,8, belum sampai demam. Nggak demam sama sekali. Pas pulang kantor suami saya demam, langsung saya suruh PCR semua. Saya sama anak-anak, sama keponakan saya di rumah juga ada tinggal keponakan, semua disuruh PCR. Saya yang kena positif. Saya, suami saya, sama keponakan saya positif. CT saya 19, saya yang paling buruk CT-nya. Tapi setelah lewat 3-4 hari itu, udah nggak berasa apa-apa lagi. Gejala-gejalanya itu udah stop. Udah stop, nggak ada berasa apa-apa lagi. Jadi saya ngurusin suami saya yang semalam-malaman dia karena dia punya sakit lambung yang parah, dia bisa minum antibiotik. Jadi hari Sabtunya saya bawa itu rumah sakit, itulah pertolongan Tuhan juga, dimana kita sakit walaupun kita minum suplemen kita tetap pasrah sama Tuhan. Jadi hari Sabtu itu anak saya bawa suami saya dari Bekasi ke Medistra, nggak sampai setengah jam, paling cuma 20 menit itu semuanya dilancarkan. Tapi itu suami saya yang berat, udahlah nggak usah diceritain, itu dia di rumah sakit. Saya aja di rumah, saya isolasi di kamar, saya minum itu udah kondisi saya tuh udah nggak berasa apa-apa lagi, tapi saya tetap isolasi. Saya ketika saya dinyatakan positif, saya langsung minum hemohim 2-3 saset sehari. Saya juga minum Fine Gym karena di situ kan suka ada rasa mual seperti itu. Saya minum Fine Gym, jadi menolong saya tetap makan enak seperti itu. Jadi ketika saya isolasi itu saya nggak kayak orang sakit, udah biasa aja, nggak ada rasa apapun. Saya juga minum spirulina, Fine Gym, sama hemohim. Jadi setelah itu saya PCR lagi yang kedua, saya sudah negatif, tapi saya tetap diam di kamar, nggak kemana-mana. Kadang-kadang aja saya loncat dari kamar sebentar untuk berjemur, itu pun jarang karena waktu itu Januari masih mendung-mendung. Jadi tetap aja saya di kamar dengan tetap mengkonsumsi hemohim, Fine Gym untuk mual saya, sama spirulina. Nah, puji Tuhan ketika saya sit torak pun bersih, paru-paru saya bersih gitu. Jadi saya percaya banget hemohim itu membantu saya nggak ngedrop, ngebantu penyembuhan juga cepat, dan juga
nggak sampai ngedrop lah, cuma 3 hari itu aja kerasanya. Dan setelah itu saya tetap minum Hemohim terus setiap hari. Kemarin ketika saya vaksin pun kata orang walaupun Sinovac ada yang ngantuk lah, ada yang lapar lah, efek-efeknya segala macam. Kemarin ketika saya habis vaksin pun nggak berasa apapun, nggak ada efek apapun, nggak ngantuk, nggak lapar, nggak ada yang aneh-aneh lah. Nah terus anak saya juga kemarin vaksin Astra. Kita udah rada ketakutan, jangan, tapi anak saya percaya, lah nggak usah lama, nggak apa-apa, kita yakin aja. Dia pun vaksin Astra juga dia nggak ada berasa apapun, nggak ada yang rasa, teman-temannya ada yang menggigil, ada yang demam gitu. Kemarin anak-anak saya oke-oke aja, santai-santai aja. Itu karena ya saya percaya juga sih Hemohim membantu imun tubuh kita dan memberikan kita kekuatan. Jadi Atomian nggak usah takut, nggak usah khawatir, kita hadapi pandemi ini dengan sukacita karena kita udah punya senjata yang ampuh, walaupun memang ini Hemohim bukan obat ajaib yang bisa menyembuhkan, tetapi kita percaya Hemohim bisa membantu kita ketika dalam keadaan seperti ini. Kemarin juga saya kasih teman saya yang di Carolus, dia juga udah masuk intermediate, saya kasih 5 box kecil, saya kasih 5, dia minum sama suaminya. Terus dia malah pesen sendiri, yuk tolong pesenin. Ya udah saya pesenin Hemohim itu. Terima kasih Bu Ria. Semoga bisa bermanfaat sharing saya sore ini. Terima kasih. Terima kasih Cik Yulia ya. Seperti ini nih luar biasa sekali karena sharing itu caring ya. Kita selalu ingin berbagi kabar baik buat teman-teman yang lain. Karena satu kesaksian kita ini bisa menyemangati orang lain. Dan saya bersyukur ya, teman-teman di sini ini udah seperti keluarga. Banyak orang yang COVID tidak mau mengekspos dirinya, malah menutup diri. Justru kalau kita sudah mengalami pemulihan, waktunya kita berbagi kabar baik ke teman yang lain. Karena COVID itu bukan penyakit yang memalukan ya, tetapi memang itu ada terjadi dan kita yang penting udah recovery gitu ya. Ya, thank you Bu Yulia dan terus semangat untuk berbagi. Sama-sama Bu Yulia. Nah, tadi aku juga dengar nih Cik Lisen juga ada anggota keluarganya yang kena COVID ya. Mungkin Coach Lisen ini bisa sharing sesuatu juga sore ini. Oke, suara saya kedengaran? Dengar dong. Ya, keren. Thank you ya buat kesempatannya. Ya, kalau sekarang kan memang hampir semua grup WA kayaknya di dalam satu grup itu ada yang positif, entah yang bersangkutan, entah ring satunya gitu ya, lingkaran keluarga inti atau apa. Ya saya juga nggak nyangka minggu lalu hari Senin saya dapat kabar adik saya ternyata positif gitu ya. Ya sementara waktu hari-hari pertama pengen menyembunyikan ya, jangan cerita siapa-siapa deh gitu. Terus karena dia udah PCR, dia tinggal bersama 2 anak, 1 mertua, 1 suami. Besokannya semua cek dan ternyata awalnya ini yang dilihat si anak 2 tahun dan mertua positif. Jadi akhirnya yang tadinya adik saya isolasi mandiri sendiri, jadi gabung. Anak yang 2 tahun dan mertua jadi bergabung, jadi bertiga. Terus kemudian berapa hari yang lalu, tanggal 26, anak saya dites positif juga. Jadi ini baru beberapa hari dan sedang berjalan. Sekarang mereka isoman bersama. Jadi saya kirim anak saya ke tempat adik saya untuk isoman di sana. Jadi yang saya mau sampaikan di sini, kalau Hemohim udah pasti langsung P3K-nya saya. Karena sebelumnya saya ada keluarga saya yang kena pun saya mendengar kesaksian dari teman-teman, saya udah udah sangat yakin, udah nggak sungkan-sungkan lagi menyarankan setiap member saya kalau ada dana sedia Hemohim di rumah kita. Kita bisa menjadi saluran ya buat keluarga atau teman kita yang kita kenal dan butuh urgent. Kalau nunggu pesan ke website itu butuh waktu beberapa hari. Apalagi sekarang lagi kondisi kayak gini, ada peningkatan pesanan, pengiriman jadi lebih lama ya. Jadi kalau ada dana lebih baik kita beli dulu deh, kalau saya pikir itu. Nah di sini saya mau cerita dari sisi saya sebagai keluarga. Yang saya mau sampaikan di sini adalah teman-teman hati-hati
hati-hati dalam kita pas lagi dengar keluarga, hati-hati dalam kita memberi komentar kepada keluarga kita ya, ataupun mereka kan panik ya. Hari pertama yang mereka alami itu biasanya panik. Udah beberapa orang saya rasakan panik. Tapi kita harus jadi solusi. Kita harus jadi penenang. Kita harus jadi problem solver. Jangan kepanikan mereka, kita tambah, kita bumbui. Oh, waduh, kamu harus begini, kamu begitu. Buat calm down dulu, tenang dulu. Biasanya ada beberapa yang saya temui hari-hari pertama mereka menangis dan bahkan rasa sakit yang tadinya dirasa bisa bertambah sakit. Karena sebenarnya lebih down-nya itu mental. Aduh, ternyata saya alami gitu yang tadinya nggak kerasa tapi dialami. Nah jadi dalam beberapa hari ini juga masih ada terus yang konteks saya terkena COVID. Saya berusaha menjadi pribadi itu ya. Kita menjadi pribadi penenang, pribadi yang menjadi memberi solusi kepada teman-teman kita, terutama karena kita punya senjatanya yaitu hemohim dan vitamin C yang terutama lebih mudah didapat, karena kalau yang lain kan tentu harus menunggu dari website Korea. Ya itu aja sih yang mau saya sampaikan, Ciria. Jadi tetap tenang, seandainya ada anggota keluarga yang terkena juga tetap tenang, memberi ketenangan, dan kita pasti bisa lewati itu semua karena sudah ada hemohim dan vitamin C. Makasih Ciria. Ya, puji Tuhan ya, dan kita juga turut mendoakan ya untuk pemulihan anaknya Cik Lisen dan keluarga yang lagi dalam pemulihan. Ya, yang penting tetap tenang, karena kalau hatinya tenang, proses kesembuhannya lebih cepat ya. Kalau tenang itu bisa tidur. Tidur itu udah satu terapi yang paling penting. Kalau orang lagi sakit, perlu tidur. Kenapa orang opnam ke rumah sakit? Sebenarnya itu seperti dimasukkan kandang biar nggak keluyuran kemana-mana, mau nggak mau ya tidur. Nah, tidur ini sudah obat pertama yang kita butuhkan, istirahat. Kemudian hatinya tenang, pikirannya tenang, dan bangun imun tubuh kita. Jadi jangan khawatir, jangan panik, malah kurangi, kalau penting kurangi baca postingan di medsos, itu yang membuat tambah takut ya. Mendingan ngobrol sesama atomi aja kita. Betul. Happy ya. Ciria ada tambahan sedikit ya. Di grup, salah satu grup WhatsApp saya, grup kecil 13 orang, ada 8 orang yang beberapa orang terkena dan beberapa orang yang kita keluarga inti. Ada yang sudah selesai, sudah sembuh, sudah negatif, ada yang masih isoman di rumah sakit, ada yang di rumah, ada yang masih baru kena gitu ya. Jadi kita malah bikin saling semangat ya, yang udah, wah saya sudah mulai nggak bisa mencium bau nih. Ya udah. Oh saya udah cium bau ketek nih, jadi lucu jadinya saling nyemangatin. Waduh, nanti deh kemarin juga bau terasi apa segala macam kita pakai jadi bukan maksudnya merendahkan atau menganggap sepele, bukan ya, tapi dalam hal ini saya pikir untuk mental hati yang gembira itu sangat diperlukan supaya mereka bisa survive melewati ini semua. Ya itu aja Ci tambahan. Aduh Cik Lisen, ketek lagi, kemarin dulu ketek kejepit. Emang nih Cik Lisen ahlinya bukan. Ya, benar Cik Lisen setuju ya. Pokoknya kita ini tenang. Dan kita ini sebenarnya nggak bisa menghindari, nggak ketemu siapa. Kayak saya tiap hari ketemunya tukang SAP sehari bisa datang berapa kali, Gojek berapa kali, cuci tangan terus nih. Pokoknya baru nyuci tangan, duduk udah cuci tangan lagi ya. Tapi ya bersyukurlah, kita tetap bersyukur karena Tuhan itu sudah pertemukan kita dengan atomi. Ini sebenarnya berkat yang luar biasa banget buat kami ya. Nah, saya juga ini lihat Ibu Esther Vera ya. Ini yang hadir juga mungkin bisa say something juga nih Bu Esther Vera. Saya belum pernah bertemu muka, tapi kalau boleh sharing. Dan mungkin sesudah Bu Esther, Pak Bernard ya. Sepertinya Pak Bernard juga bisa berbagi sesuatu nih. Ya Bu Esther boleh buka speakernya kalau ada yang mau dibagikan. Saya lihat di chat, di kolom chat ya, Ibu Esther. Iya, Bu. Ya, silakan Bu, boleh berbagi apa yang... Iya, ini saya nggak apa-apa ya, nggak open cam, masuk sinyalnya. Ya, nggak apa-apa, jadi, Bu.
Jadi Februari 2021 itu saya kena COVID. Awalnya itu anak saya dulu yang demam. Nah, jadi kan cek darah semua gitu ya proses. Tapi dia hasil swabnya negatif ya, puji Tuhan anak saya negatif. Nah, terus pas saya juga kan akhirnya karena serumah, dicek juga tuh. Semua tuh serumah tuh negatif, cuman saya doang yang positif gitu. Nah, yang lebih luar biasanya itu sebelum saya kena COVID itu mama saya memang udah rutin hemohim karena kan ada sakit jantung ya, kita support. Malah waktu itu saya belum minum, waktu sebelum kena COVID saya belum minum hemohim, baru fit saya kayak gitu. Nah, itu tuh jadi mama saya nggak ada keluhan batuk, nggak ada demam, pokoknya semua kita serumah sih ada keluhan, tapi ketika dicek nggak sampai positif ya, papa saya, anak saya, cuman saya aja yang positif gitu. Jadi betul yang Bu Ria bilang kalau sebelum sakit kita tuh dibantu sama hemohim. Jadi benar-benar kayak udah kebangun gitu. Mama saya tuh nggak ada sama sekali keluhan apa-apa gitu. Dan luar biasanya juga saya tuh pas lagi COVID juga kan demam-demamnya. Waktu itu saya kepikirnya vitamin C. Tapi vitamin C juga ternyata luar biasa juga. Vitamin C-nya Atomi ini saya banyakin minum itu, demamnya waktu itu cuma 1 hari. Saya juga bingung gitu. Nih perasaan COVID kok demamnya cuma sehari doang gitu. Dokternya nanya, Bu, demamnya udah turun? Udah dok, gitu. Oh, gitu ya. Masih jadi kaget sendiri gitu. Demamnya itu cepet turun. Cuman yang lebih lamanya waktu itu saya sakit tenggorokan gitu. Kan lagi itu belum masuk yang India ya. Sekarang yang India udah lebih gimana gitu ya. Itu saya COVID-nya bukan COVID yang India punya gitu. Ya puji Tuhannya sih masih bisa masak sendiri, buat saya sendiri gitu isoman. Masih kuat lah untuk stamina, sempat minum hemohim pada akhirnya gitu. Kebantu ke badannya jadi kita masih bisa aktivitas yang sewajarnya lah gitu di rumah, Bu. Jadi benar-benar hemohim itu mempersiapkan taruh kata kita ketemu siapa gitu yang kena COVID, ternyata malah nggak ketularan gitu loh. Kita udah punya pertahanan sendiri. Jadi betul sekali yang Ibu Ria bilang, mama saya tuh nggak kena sama sekali, nggak ada keluhan batuk sedikit juga nggak ada gitu. Itu aja mungkin Bu Ria ya. Ya, terima kasih ya Bu Vera ya, udah berbagi luar biasa ya. Semuanya kita semua puji Tuhan sudah melewati badai COVID itu. Nah, sebelum kata pamungkas, hari ini saya ingin Pak Bernard juga berbagi, tapi sebelumnya kita mau foto dulu dong. Ya, kita mau foto dulu, biar masih banyak nih yang ikutan foto, mungkin ada yang mau melanjutkan kegiatan lagi, tapi nanti kata penutupnya Pak Bernard nih, lakonnya perlu berbagi, pemberi semangat buat kita untuk sehat. Ya. Siapa yang memoto? Itu Hera ya. Ya, boleh Bu Ria yuk. Sama saya. Oke, yuk udah dibuka videonya semua, ada 5 halaman ya. Yuk halaman ke-1 dulu, siap. Sebentar, ditahan dulu ya chatnya. Yuk, halaman 1 ya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Halaman keempat. Halaman kelima. Ya, udah Bu Ria. Oke, thank you ya, Ling. Ya, Pak Bernard. Ayo Pak Bernard. Oke, terima kasih. Luar biasa nih, udah lama nggak dengar Pak Bernard nih. Ayo Pak Bernard. Mana Pak Bernard kok hilang? Pak Bernard, ayo Pak. Punya Bu Ria, maaf kamera. Ini takut jelek, jadi saya mati kameranya Bu Ria. Terima kasih atas waktunya. Saya hanya bagikan sedikit ya pengalaman saya. Benar yang kata Bu Ria bilang, kita udah divaksin itu nggak jaminan. Saya juga divaksin. Saya dapat merasakan hidung saya, penciuman saya hilang. Perasaan saya di lidah tuh hilang. Jadi selama ini saya minum hemohim rutin, itu sangat terbantu sekali. Saya tidak terpapar, ibaratnya tidak masuk rumah sakit. Saya bersyukur sekali udah kena hemohim ini, Atomi, yang produknya yang saya udah rasakan, saya andalkan. Ini aja kesaksian saya, ya jaga aja prokes, tetap aja masih kena. Ya, saya minta teman-teman
Ini pengalaman pribadi saya minum hemohim 1 hari 1. Tapi setelah kena, saya naikkan jadi 2 kali 1 hari. Minum vitamin C dan probiotik. Selama 3 hari sudah penciuman saya kembali normal. Itu penciuman yang saya rasakan, saya buka Aibon aja, yang lem perkat itu nggak kecium sama sekali. Makanya saya bersyukur Atomi ini yang saya adakan. Ya, buat teman-teman silakan pakai, silakan coba sebelum terpapar. Hati-hati, Jakarta sedang tinggi. Terima kasih Bu Ria, semangat semuanya. Luar biasa, semangat Pak Bernard, sehat selalu. Ya, Amin. Pantesan udah lama nggak dengar Pak Bernard ya, tapi senang ini Pak Bernard memberitakan kabar baik ya. Pak Bernard udah merasakan manfaatnya juga. Ya, tadi Ibu Esther Vera sempat ngisi di kolom chat ya, bahwa papahnya Ibu Esther ini, Ibu Vera ini meskipun terkena autoimun myasthenia gravis, dengan minum hemohim tetap bisa menjalani vaksinasi ya, tetap bisa divaksinasi. Jadi myasthenia gravis ini salah satu autoimun yang membuat matanya ini susah membuka ya. Sering gampangnya seperti orang ngantuk, matanya otot-ototnya kendor lemah. Tetapi dengan rutin mengkonsumsi hemohim, penyandang myasthenia gravis pun bisa tetap menjalani vaksinasi ya. Jadi hemohim ini memang dibilang kita nggak boleh mendewakan hemohim. Memang benar ya, karena di Atomi kita nggak berani overclaim. Kita nggak bisa bilang hemohim menyembuhkan macam-macam. Kita hanya bisa bilang sebatas hemohim membantu untuk imun tubuh kita. Tetapi kalau Atomian bilang membantu, itu benar-benar membantunya beneran. Ya, kalau produk lain kadang-kadang berani overclaim, kita di Atomi diajarkan untuk tidak overclaim. Tetapi memang hari-hari ini saya merasa kalau kita ada dana ya, lebih baik punya persediaan suplemen di rumah. Karena itu pengaman pertama ya, karena kalau orang sudah sakit, uang itu nggak ada artinya. Menurut saya kesehatan itu sangat penting. Ya, kalau kita ada stok hemohim, vitamin C, koyo, seperti itu tuh sangat membantu ya. Dan kalau produk Korea kan perlu waktu untuk order. Jangan mendadak. Kita sebagai leader selalu pengen bantu, tapi kenyataannya saya sendiri sampai udah sedih gitu ya. Pengen bantu udah nggak ada produk. Punya berapapun dibagi-bagi akhirnya. Jadi teman-teman kalau ada yang perlu produk yang Korea, segera hubungi upline-nya masing-masing. Dan untuk hemohim VitC, perlu bisa dibeli dari web. Di Malaysia, web Malaysia, vitamin C pun sudah sold out. Ya, jadi sebaiknya kita yang di web Indonesia, kalau di produk di web masih ada, kita sedia secukupnya, bukan panik buying, tapi setidaknya keluarga kita, keluarga inti ini merasakan manfaatnya dan punya stok yang aman lah untuk keluarga kita. Nah, saya rasa itu ya yang bisa saya bagikan sore ini. Mungkin Pak Timo mau menyampaikan sesuatu dari Korea. Silahkan Pak Timo. Saya tadi MRT agak bersih. Semuanya baik-baik aja. Luar biasa. Oke ya? Ya. Aduh, naik tangga sekarang. Pak Timo sehat juga ya? Di Korea semuanya juga sehat. Ya. Ya, oke semua. Mungkin sehat, mungkin lebih aman ini. Ya, oke Pak. Mungkin saya besok udah dapat. Oke. Oke ya? Ya, oke. Terima kasih Pak. Oke, jadi saya rasa mungkin sore ini kita akan cukupkan sampai di sini. Kalau teman-teman ada yang bertanya, untuk masalah ini minumnya apa, dosisnya berapa, silahkan bisa hubungi ke leadernya masing-masing ya, karena kita yang di Atomi biasanya sudah sering ya saling membantu untuk info-info seperti tersebut di atas ya. Mungkin ada tambahan. Bu Ria tambahan boleh Bu Ria kesaksian. Oh ya, boleh nambah gratis Pak, nambah. Ini aja bagikan aja. Pasti Dokter Asif udah tahu kenapa hemohim bisa masuk. Jalurnya dari jalur hidung dan mulut. Itu jadi mulut kita harus dipakai spray itu yang propolis, dibersihkan, dan hidung. Nah, buat hidung kalau saya ya tetap akhirnya beli
spray yang dari anti betadine spray hidung. Itu untuk membunuh kumannya. Hanya itu yang saya sampaikan sedikit. Kalau yang mulut propolis, Bu. Ya, pakai propolis spray bisa ya, untuk bersihkan hidung itu perlu ya, pakai air garam juga bisa membantu karena garam itu juga sifatnya untuk melarutkan lendir. Ya, kalau orang Amerika, anak-anak kecil biasanya kalau pilek itu pertama malah dikasihnya ini ya, cuci pakai air garam ya, atau kalau kita batuk dahaknya banyak, minum air garam sedikit itu juga membantu. Ya. Saya rasa mungkin itu ya yang kita bisa lakukan. Tidak terasa udah hampir 2 jam kita nge-Zoom. Saya berharap teman-teman semua tetap jaga protokol kesehatan ya. Kita tetap saling jaga jarak, kita tetap pakai masker ya, dan kita menghindari kerumunan. Tetapi yang paling penting adalah pakai masker untuk sel Anda. Dan masker untuk sel itu adalah produk-produk suplemen yang sekarang Atomi sudah sediakan buat kita ya. Jadi Atomi ini hadir di Indonesia tepat waktunya. Kita tidak pernah berpikir sebelumnya kalau saat ini kita ada di masa seperti ini, tetapi kita yang sudah ada di Atomi, Anda semua ada di bahtera yang aman. Jangan takut, jangan cemas, tetap tenang, dan kita lakukan bagian kita, tetap berdoa, dan kita berbagi kabar baik buat teman-teman lainnya, dan saling kasih semangat ya. Kalau ada anggota keluarga yang sedang sakit, kami doakan kiranya Tuhan cepat ada terjadi pemulihan ya, Tuhan pulihkan juga. Itu saja dari saya. Saya tanya Bu Lingling, saya kembalikan Bu Lingling, ini ada tambahan info? Boleh? Nggak ada, Bu Ria. Tutup aja ya dengan moto Atomi ya. Ya, kita mau sampaikan moto Atomi sore ini. Bu Lingling bisa memimpin moto? Iya, boleh. Yuk. Yuk, semuanya dibuka mikrofonnya. Yuk, siap semuanya. Tetap ya, yang penting hari ini kita banyak dapat info. Yang penting waspada, jangan panik ya. Karena saya pun sempat panik. Cuman hari ini kita belajar banyak, kita saling membagi kabar baik, luar biasa. Terima kasih Bu Ria dan semuanya yang udah sharing ya. Yuk, siap semuanya. Yuk, 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan mengikuti keyakinan, semangat, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, bisa. Ya, thank you semuanya yang udah sharing. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih Bu Ria.